Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Mushroom. Dan kali ini saya akan membahas apa saja alat yang dibutuhkan untuk pemula yang baru mau memulai usaha jamur. Pertama, kita harus punya modal. Itu tentunya yang utama ya, karena memang tiap mau memulai usaha apapun sangat dibutuhkan modal. Meskipun kita hanya jadi reseller atau dropshipper, itu juga dibutuhkan. Meskipun kita tidak harus ada barang untuk dijual, tapi tetap kita harus membutuhkan modal. Contohnya modalnya itu pulsa atau kuota kalau untuk dropshipper. Nah, untuk modal usaha jamur mungkin untuk berapa nilainya saya tidak akan menceritakan di sini. Saya akan ceritakan di video selanjutnya, karena ini hanya dasarnya saja. Yang pertama modal, dan yang kedua tempat. Nah, tempat ini kalau misalnya Anda masih punya tempat atau lahan yang kosong yang tanpa bangunan, mungkin itu modalnya akan lebih besar karena kita harus membuat bangunan dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ada, misalnya ada bekas rumah yang sudah lama tidak terpakai, atau bekas kandang ayam, atau bekas apa saja lah yang layak digunakan, kalau misalnya ada. Tapi dengan catatan harus diseterial dulu ya. Masih membahas tempat, dan tempat ini harus disekat menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama untuk ruang produksi. Jadi untuk ruang produksi sama untuk steam itu disatukan saja. Dan yang kedua untuk mendinginkan si backlognya. Jadi dibentuknya seperti kamar-kamar itu untuk pendinginan. Dan yang ketiga ruang inokulasi. Atau ruang inokulasi ini bisa juga digabungkan dengan ruang pendinginan. Kemudian untuk yang satunya lagi untuk pemutihan. Pemutihan ini bukan untuk budidaya ya, karena pemutihan sama budidaya beda. Pemutihan disebutnya inkubasi, seperti proses ini. Proses pemutihan dari awal pembibitan sampai full putih semua itu disebutnya inkubasi atau masa inkubator. Kalau misalnya teman-teman tempatnya terbatas, misalnya ruangan kamarnya kecil, bisa juga menggunakan rak. Biar isinya lebih banyak, dibuat raknya seperti ini. Jadi si backlognya berdiri, posisi backlognya berdiri, jadi isinya ini lebih banyak daripada si backlognya ditidurkan seperti ini, isinya lebih sedikit. Nah, yang ketiga, tempatnya nanti untuk tempat budidaya. Tempat budidaya itu kalau bisa dipisah, karena tempat budidaya itu cenderung harus lembab, sedangkan untuk ruangan inkubasi ini diharuskan hangat. Dan kemudian yang ketiga yang dibutuhkan itu alat. Apa saja alatnya? Yang pertama, alat yang dibutuhkan itu drum, seperti drum bekas minyak tanah, atau drum bekas apa saja lah yang bisa digunakan. Dan ini ada contohnya. Tapi kalau misalnya menggunakan drum bekas minyak, hati-hati, harus dibersihkan dulu, harus benar-benar kadar minyaknya bersih, karena kadar minyak itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium. Yang pertama drum, yang kedua kompor gas. Kompor ini bisa ada alternatif banyak, misalnya bisa diganti dengan kompor oli atau juga kayu bakar. Nah, kalau misalnya di tempat teman-teman ada banyak bahan kayu bakar, itu bisa dimanfaatkan karena bisa menghemat biaya produksi juga. Nah, jadi yang ketiga itu alatnya alat untuk proses pembibitan, seperti sendok spatula dan juga lampu Bunsen. Jadi lampu Bunsen ini kalau bisa jangan diganti dengan lilin. karena api dari cahaya lilin belum tentu bisa
drum, 2 kompor, dan kompor ini bisa diganti dengan, kalau misalnya teman-teman cukup menggunakan tungku saja, bisa diganti dengan kayu bakar. Ketiga, alat inokulasi seperti lampu dan juga sendok spatula. Dan yang keempat, bahan. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Yang pertama yang dibutuhkan itu serbuk kayu. Serbuk kayu yang halus ya, bukan serbuk kayu yang kasar. Dan yang kedua, dedaknya yang biasa aja, nggak usah yang selip. Yang ketiga, kapur. Kapur ini bisa menggunakan kapur apa saja. Saya pernah menceritakan di video yang sebelumnya yang pernah saya upload. Dan yang keempat, plastik. Plastik ini bisa menggunakan ukuran apa saja, dan kalau bisa plastiknya yang PP, jangan yang PE ya kan, atau yang tahan panas. Boleh menggunakan ukuran berapa saja. Kalau kami kebetulan di sini menggunakan ukuran 1735 dan ketebalan 04. Nah, yang kelima yang dibutuhkan untuk bahannya itu bibit. Jadi untuk sementara kalau teman-teman yang baru pemula, yang baru mau mencoba, bibitnya bisa beli dulu di produsen bibit, seperti di Facebook atau di grup-grup lainnya juga banyak, termasuk di saya pribadi juga menjual untuk bibitnya, bibit F1 dan juga F2. Untuk bibitnya yang siap tebar itu biasanya menggunakan F2 ya, jangan menggunakan F1 dulu kalau misalnya teman-teman baru mau mulai usaha, baru mau mencoba. Mungkin sekian dulu untuk alat yang dibutuhkan, dan nanti saya akan bahas lagi di video selanjutnya cara mengaduknya. Ini adalah contoh alat-alat yang sederhana dan yang manual. Yang baiknya jangan langsung menggunakan alat-alat yang canggih dulu seperti mesin pres dan mesin aduk. Kita menggunakan yang manual dulu biar modalnya tidak terlalu besar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Biar durasinya tidak terlalu panjang, jadi nanti saya akan bahas lagi di video selanjutnya. Teman-teman bisa komen di bawah apalagi yang perlu saya jelaskan. Dan untuk teman-teman yang pemula yang baru mau mulai usaha jamur, teman-teman ikuti terus channel ini ya dengan cara subscribe biar teman-teman gak ketinggalan setiap video yang saya upload. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.